Terkait dengan doa misalnya ya. Kalau orang kan selalu diajarkan doa tentang ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kalau Rabbi zidni ilman itu ada di dalam surat Thaha ayat 114. Rabbi zidni ilman. Nah, tapi tidak cukup hanya Rabbi zidni ilman. Ada terusan doa itu ketika kita mau belajar, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan, ditambahkan dengan warzuqni fahma. Meskipun doa ini sebenarnya satu kesatuan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Itu ilmu berarti informasi. Ya, warzuqni fahma, dan berikanlah aku pemahaman. Jadi kalau ilmu itu sebenarnya begitu kita membaca, begitu kita ikut pelatihan manasik, kita sudah dapat ilmu sebenarnya. Buktinya kita tahu bagaimana cara memakai ihram. Ya kan? Kalau laki-laki dia gunakan 2 kain ihram. Itu dia berarti sudah dapat informasi. Berarti Rabbi zidni ilmannya udah dia dapat. Ya kan? Tapi yang paling sulit bagi jamaah-jamaah haji itu adalah ketika dia tidak dapat warzuqni fahma. Apakah ketika dia sudah tahu cara memakai kain ihram, dia juga sudah paham betulkah kenapa dia harus pakai ihram? Apa makna dari ihram itu? Ya, pada saat dia menggunakan kain ihram, apakah dia hanya sekedar tahu cara menggunakan ihramnya, atau dia juga paham hakikat dari apa yang dia pakai? Disitulah makna warzuqni fahma. Jadi jamaah-jamaah haji itu harus tahu betul, harus paham betul tentang hakikat nilai-nilai makna dari apa yang dia pakai. Jadi saat saya menggunakan ihram, saya baca buku fikih, saya dengarkan penjelasan ustadz, sehingga saya bisa menggunakan 2 kain ihram itu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya paham hakikat dari kain ihram itu? Seseorang yang berihram misalnya, dia tahu bahwa ketika dia menggunakan ihram, dia paham, diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kain ihram itu bukan sekedar melepaskan pakaian yang berjahit, ya, lalu menggunakan 2 kain ihram yang tidak berjahit. Kepahamannya adalah bahwa dia diberikan oleh Allah sebuah karunia kepahaman, yakni ketika kita melepaskan seluruh pakaian-pakaian kita yang berjahit itu, kita melepaskan semua simbol-simbol diri kita, kepangkatan kita, keilmuan kita, kehebatan kita. Jadi keakuannya di situ dicopot gitu loh. Jadi orang yang paham tentang hakikat ihram, tidak hanya sekedar tahu bagaimana menggunakan ihram, dia akan menjadi orang yang tidak sombong. Ya, meskipun misalnya punya pangkat yang tinggi, dia punya ilmu yang banyak, titel yang tinggi, dia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hamba Allah. Dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Makanya doa yang diajarkan di sana, ketika kita datang ke Masjidil Haram, kita berdoa di Ka'bah itu. Ya Allah, ini aku adalah hamba-Mu ya Allah. Datang ke tempat ini aku tidak bawa apa-apa ya Allah, kecuali hanya membawa beban dosa yang begitu berat di pundakku. Sekiranya Engkau ya Allah tidak menerima kehadiranku, dan Kau hanya menerima kehadiran orang-orang yang banyak ilmu dan amal solehnya, siapa yang akan menerima orang seperti aku yang hina ini ya Allah, yang tidak banyak amal solehnya, yang sedikit ilmunya. Tapi ternyata kehadiran kita di saat kita tidak punya ilmu sekalipun, informasinya terbatas misalnya, tapi kita membawa keikhlasan, memahami makna-makna dari hakikat apa yang kita lakukan, insya Allah kehadiran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diterima? Bukan karena ilmunya, tapi karena kepahaman kita bahwa yang datang ini bukan yang diinginkan Allah kehadiran seorang yang kaya, seorang yang jabatannya tinggi, bukan yang ditunggu Allah kehadiran hambanya yang pintar, tapi yang ditunggu Allah adalah kehadiran seorang hamba yang betul-betul memahami makna ihramnya. Dia datang seharusnya tidak bawa apa-apa, bahkan seharusnya 2 kain ihram itu pun tidak ada. Tapi itu simbol bahwa kita dimuliakan Allah. Namun hakikatnya kita datang ke hadapan Allah tidak membawa apa-apa. Karena itulah kita yang sesungguhnya. Kita itu nol di mata Allah. Kita tuh gak punya apa-apa di mata Allah. Jadi jangan mengira kalau kita punya ilmu, punya jabatan, punya pangkat. Kalau orang yang sudah berihram,
dia tidak akan merasa hebat dirinya. Meskipun jabatannya tetap ada, pangkatnya tetap ada. Tapi jika bergaul dengan manusia, dia tetap akan mengatakan, saya ini tidak ada apa-apanya. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia yang diberi Allah, kita ini nggak ada apa-apanya.